Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniatus Solihah dari kelas 4 PGSDA 1 yang akan membahas mengenai macam-macam metode mengajar. Macam-macam metode mengajar, ada yang mengatakan 8, 10, 12, 20, bahkan 25. Namun, pada video kali ini akan membahas mengenai macam-macam metode mengajar yang sesuai dengan kurikulum 2013 pada jenjang SD atau sekolah dasar. Macam-macam metode pembelajaran SD yakni studi kasus, discovery, jigsaw, tugas proyek, demonstrasi, kunjung karya, mind mapping, dan juga STAD. Metode yang pertama yakni metode studi kasus. Langkah-langkah dalam metode studi kasus yakni identifikasi kasus, dilanjutkan dengan alternatif pemecahan kasus, selanjutnya investigasi kasus menggunakan sumber belajar, dan pada akhirnya atau outputnya adalah menyusun laporan. Pada metode studi kasus ini menggunakan teknik wawancara ataupun observasi. Kelebihan dan kekurangan metode studi kasus yang pertama adalah kelebihannya yakni mengungkapkan gagasan dan pendapat secara natural. Jadi peserta didik dapat mengungkapkan pikiran ataupun pendapatnya secara natural. Yang kedua, kelebihannya mampu mengasah kemampuan solutif peserta didik. Namun, kelemahannya yakni kurangnya kondisi yang relevan dalam pembelajaran dan hasil laporan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara validitas. Metode yang kedua yakni demonstrasi. Demonstrasi secara harfiah atau secara bahasa yakni memiliki arti memperagakan. Memperagakan baik berupa barang, fenomena, aturan, atau urutan kegiatan. Cara memperagakannya dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media pembelajaran. Keunggulan metode demonstrasi yakni dapat mengasah peserta didik untuk menangkap materi yang konkret atau secara langsung. Dan juga peserta didik menjadi tertarik terhadap materi dan pembelajarannya. Namun kelemahannya yakni memakan waktu yang cukup lama, memerlukan keterampilan guru secara khusus, dan membutuhkan alat peraga yang menarik. Metode yang selanjutnya yakni discovery. Discovery artinya berpusat pada siswa, jadi guru hanya sebagai pembimbing dan pemantau. Kelebihan dari metode discovery ini mengasah keterampilan berpikir peserta didik dan juga selaras dengan kurikulum 2013, yakni berpusat pada peserta didik. Namun kekurangannya memerlukan kondisi peserta didik yang sebagian besar aktif dalam belajar dan juga perlunya keterampilan atau skill guru yang kompeten untuk menghidupkan pembelajaran. Metode menarik yang selanjutnya adalah metode jigsaw, yakni terdiri dari dua kelompok. Yang pertama kelompok inti dan juga kelompok asal. Kelompok inti adalah kelompok di mana peserta didik berasal. Selanjutnya, peserta didik akan dibagi tugas sehingga menjadi kelompok asal untuk membahas satu materi ataupun beberapa materi. Yang selanjutnya, kelompok asal tersebut akan kembali ke kelompok inti untuk menjelaskan materi yang sudah didiskusikan. Kelebihan dari metode jigsaw adalah menjadikan peserta didik yang kooperatif dan juga mempererat hubungan sosial antar teman sekelas. Namun kelemahannya yakni menjadikan kelas ramai dan adanya ketergantungan jika peserta didik yang kurang paham mengenai materi. Dalam kurikulum 2013, harus adanya proyek atau output yang dihasilkan oleh peserta didik, sehingga metode tugas proyek selaras dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengharuskan adanya proyek yang dihasilkan dalam 1 tahun pembelajaran minimal 1 atau 2 proyek atau output. Dalam penggunaan metode ini dapat dinilai melalui proses yang dilakukan oleh peserta didik. Tidak hanya itu,
Dengan penggunaan metode ini, peserta didik akan diajarkan untuk berpikir kreatif sesuai dengan apa yang diinginkan. Kelebihan metode ini yakni peserta didik akan diasah pola pikirnya untuk menjadi peserta didik yang kreatif dalam menghasilkan suatu produk. Namun kekurangannya yakni waktu yang digunakan cukup lama. Metode selanjutnya adalah metode kunjung karya. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode tugas proyek. Kunjung karya sendiri dapat dilakukan dengan pameran karya ataupun study tour. Kelebihannya, peserta didik dapat menumpahkan segala keingintahuannya pada suatu karya serta dapat membiasakan menghargai hasil karya orang lain. Sedangkan kelemahannya yakni guru perlu kemampuan ekstra untuk mengatur dan menemani peserta didik dalam pameran karya ataupun study tour tersebut. Yang terakhir, yakni metode STAD. STAD merupakan singkatan dari Student Team Achievement Division. Jadi, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 anak. Setelah itu, kelompok tersebut akan memahami materi yang diberikan oleh guru. Setelahnya akan menjawab atau mengisi soal dan dilakukan penilaian, baik berupa individu maupun kelompok. Kelebihan dari metode ini adalah peserta didik dapat menjadi lebih kooperatif dengan satu tim dan menjalin interaksi sosial, dapat mengurangi sifat individualisme antar siswa. Namun kelemahannya yakni waktu yang kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode konvensional, yakni yang berfokus pada LKS. Dan dalam metode ini juga perlu adanya kemampuan guru dengan banyak peran, yakni sebagai mediator, fasilitator, maupun evaluator. Metode selanjutnya yakni mind mapping. Mind mapping dapat berupa pemaparan gagasan melalui kosakata bebas, melalui bentuk pohon, maupun melalui gambar. Mind mapping sendiri bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar lebih aktif dalam kegiatan belajar. Kelebihan metode ini, peserta didik akan mudah memahami materi yang dijelaskan sehingga peserta didik akan mudah mengingat dan dapat menarik perhatian peserta didik. Namun kekurangannya yakni memerlukan banyak alat tulis, kreativitas, dan juga keterbiasaan. Sekian video penjelasan mengenai macam-macam metode belajar. Saya, Aniatus Solihah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.